Masya Allah, satu lagi negara Eropa yang beri dukungan kepada Palestina dan menyerang Zionis. Je dat niet doorrekent. Bovendien, wie zal daar de scheidsrechter zijn? Als een kind echt moe is, dan valt hij gewoon met zijn hoofd op de bank in slaap. En ik denk uitgerust zijn dat je... Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Belgia, salah satu negara Eropa ini, akhirnya memberikan pernyataan mengejutkan seputar dukungannya terhadap Palestina, yang mana diungkapkan secara terbuka dan mereka bersiap untuk memberi dukungan untuk merdeka dari Israel dan mengakui pelanggaran yang telah dilakukan Israel termasuk kejahatan pendudukan dan kejahatan perang. Tentu Palestina berbahagia atas dukungan ini, bahkan Israel tak menduga dengan tindakan salah satu negara barat ini. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik pernyataan Menteri Kerjasama dan juga Pembangunan Belgia Caroline Kennis mengenai pelanggaran dan juga kejahatan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dalam wawancara surat kabar Belgia De Morgen, Menteri Kennis mengatakan sayangnya tahun 2023 dianggap sebagai tahun paling berdarah jangka waktu yang lama konflik Israel-Palestina. Seluruh desa Palestina dihapuskan dari peta oleh Israel. Periode peningkatan tindakan kekerasan lebih singkat dibandingkan sebelumnya, namun lebih sering dan lebih intens, katanya saat diwawancara. Menteri Belgia mendapat kecaman Israel setelah pernyataannya. Israel memanggil Duta Besar Belgia untuk Tel Aviv, Jean-Luc Paulsen, untuk sesi teguran di Kementerian Luar Negeri Israel. Sementara Duta Besar Pendudukan untuk Belgia, Edith Ronswijk Abu, menyerahkan surat protes kepada Kementerian Belgia Urusan Luar Negeri di Brussel. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina menilai pernyataan Menteri Belgia sepenuhnya konsisten dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional, serta mendukung solusi dua negara dan prinsip hak asasi manusia. Kementerian tersebut mengutuk serangan Israel yang keji dan tindak dapat dibenarkan terhadap Menteri Belgia dan juga pernyataannya, serta menegaskan bahwa serangan-serangan ini adalah bagian dari propaganda dan intimidasi yang menyesatkan terhadap mereka yang mengkritik negara pendudukan dan berupaya mengaburkan realitas dan juga apa yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Gempar Israel makin terbocok, Iron Dome berhasil ditembus roket hingga jebol. Pemukiman tepi barat dinyatakan ilegal. Israel makin terbocok, tak hanya Iron Dome atau kubah besinya berhasil dijebol roket dan rudal kiriman Hamas dan Suriah, legalitas pemukiman negara mereka di tepi barat juga bobol dan dianggap ilegal. Hukum internasional memandang pemukiman Yahudi di tepi barat adalah ilegal. Beberapa negara memandang adalah pelanggaran hukum internasional pemukiman Yahudi tepi barat. Pemukiman itu direbut dari Yordania pada Perang 1967. Israel berdalih hubungan Alkitab dan sejarah dengan wilayah itu serta adanya kebutuhan keamanan. Sebagai bantahannya,
Pemerintah sayap kanan pimpinan Netanyahu yang berkuasa sejak akhir Desember 2022 mendukung pengakuan dan peluasan pemukiman Yahudi tepi barat. Bulan lalu pemerintah Israel membuka jalan bagi kembalinya para pemimpin Yahudi ke 4 pemukiman di tepi barat dengan mengamandemenkan Undang-Undang tahun 2005. Padahal Palestina memandang ini sebagai lokasi negara mereka ataupun negara merdeka mereka di masa depan. Nah, langkah ini dikecam otoritas Palestina dan juga Uni Eropa. Pada Februari lalu, Israel memberikan pengakuan yang berlaku surut terhadap 8 pemukiman ilegal tepi barat Gaza. Ini pun juga dikecam oleh banyak organisasi internasional. Untuk diketahui, sejak perang 1967 Israel telah mendirikan 140 pemukiman Yahudi di tanah yang dipandang warga Palestina sebagai kasih negara mereka di masa depan. Selain tinggal di pemukiman yang diakui pemerintah Israel, kelompok pemukiman Yahudi juga membangun pos keamanan tanpa izin pemerintah. Karenanya ribuan warga Israel berjalan kaki mendatangi pos keamanan di Israel pemukiman Yahudi di tepi barat. Banyak petinggi pemerintah ikut dalam aksi tersebut. Sebelumnya, wilayah Israel menjadi seperti lautan api setelah roket-roket berhasil menembus daerah itu. Bahkan Iron Dome tidak dapat mendeteksi kedatangan roket yang ditembakkan dari jalur tepi barat perbatasan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina dan juga Hamas, yang diberitakan sebelumnya desas-desusnya jika Korea Utara memberikan bantuan senjata yang diperuntukkan Hamas untuk dapat menyerang Israel agar mereka lebih imbang, karena Israel diberitakan sebagai salah satu tentara terkuat. Namun pada faktanya masih juga jebol karena pasukan Palestina yang dipandang rendah masih bisa melawan dengan